Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online untuk Teknik Reaksi Kimia 1. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan reaksi seri irreversibel pada sistem volume konstan. Nah, di sini asumsi yang berlaku adalah kita memiliki reaksi seri. Reaksi seri sendiri artinya adalah reaksi yang berurutan, kemudian bersifat tidak bolak-balik dengan sistem volumenya adalah konstan. Berarti tidak ada perubahan volume mulai dari mula-mula sampai dengan reaksi berakhir. Nah, di sini saya berikan contoh. Saya memiliki reaksi dari A menjadi R dengan konstanta K1, kemudian R menjadi S dengan konstanta K2. Nah, apabila S menjadi produk yang diinginkan, ini akan menjadi sederhana. Caranya adalah Anda biarkan saja reaksinya terus berjalan sampai Anda mendapatkan S dalam jumlah yang maksimal. Nah, sekarang yang menjadi tantangan adalah apabila R sebagai produk yang kita inginkan dengan dia posisinya sebagai produk tengah. Bagaimana kita bisa mendapatkan R semaksimal mungkin? Maka kita harus tahu di mana atau kapan saat konsentrasi R ini ada pada kondisi yang maksimum. Di sini saya berikan gambaran. Ketika saya gambarkan dalam bentuk grafik atau kurva, di mana sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Seperti yang Anda ketahui bahwa konsentrasi A sebagai reaktan pasti akan tinggi di awal, kemudian lama-lama dia akan turun sampai menjadi Ca. Sedangkan untuk R sebagai produk yang di tengah, awalnya dia belum ada, kemudian dia naik, pada titik tertentu dia harus turun, karena sebagian R akan menjadi S. Nah, sedangkan S sebagai produk yang terakhir, atau yang paling akhir, dia baru akan terbentuk apabila R sudah terbentuk. Nah, di sini nanti S dari tidak ada, lama-lama konsentrasinya menjadi naik. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita harus menghentikan reaksi ketika R maksimum? Nah, tentunya ada di titik puncak ini. Nah, bagaimana cara menghitung titik puncak? Kita asumsikan titik puncak ini adalah waktu di mana R pada kondisi maksimum. Jadi kalau kita tarik garis lurus ke sumbu X, harusnya kita bisa mengetahui kapan R ini pada kondisi maksimum. Dengan perhitungan sebagai berikut, maka kita akan mendapatkan kurang lebih gambarannya seperti ini. Pada saat kita menginginkan R-nya maksimum, maka harusnya slope titik puncaknya ini merupakan turunan terhadap fungsi waktu dan harus sama dengan 0. Nah, berarti reaksi harus kita hentikan saat dCr per dT-nya sama dengan 0. Dalam kondisi ini, kita akan dapatkan Cr pada kondisi maksimum dan T saat R-nya maksimum. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan langsung berikan contoh, silahkan sambil dibuka problem 4. Ya, berikutnya kita coba untuk di problem 4 ya. Di sini saya punya reaksi dari A menjadi R, kemudian R menjadi S, di mana konstantanya masing-masing K1 dan K2. Data yang diketahui adalah T merupakan waktu, kemudian konsentrasi A, konsentrasi R, dan konsentrasi S. Kita lihat yang ditanyakan di sini adalah berapa nilai dari Cr maksimum. Berarti di sini produk tengah sebagai produk yang diinginkan. Maka yang pertama harus Anda lakukan adalah kita plotting dulu ya antara X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah Cr. Nah, di sini kita insertkan. Seperti biasa kita pilih yang XY scatter, kemudian kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Berarti di sini nanti sumbu X-nya adalah waktu dan sumbu Y-nya adalah Cr. Sebelum kita lanjutkan, wajib Anda melakukan pengecekan apakah sumbu X-nya benar, yaitu T, dan sumbu Y-nya adalah Cr. Jadi jangan sampai terbalik, nanti akan menghasilkan persamaan yang berbeda. Kemudian berikutnya akan lebih bagus lagi kalau kita menambahkan keterangan tentang sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini sumbu X-nya adalah waktu dengan satuan detik. Kemudian sumbu Y-nya adalah Cr. Nah, berikutnya kita tampilkan persamaan
CR sebagai fungsi waktu. Caranya, kita klik kanan, kemudian kita add trendline. Di sini kita pilih yang polinomial. Nah, saya di sini memilih polinomial order 3 karena saya anggap sudah mendekati pola kurva eksperimen. Selain itu, di sini saya sudah sediakan 4 kotak. 4 kotak artinya berarti mampu menampung persamaan atau koefisien untuk order 3. Karena untuk order 3 ini berarti pangkat tertinggi adalah 3. Nah, untuk persamaannya Anda bisa centang bagian display equation, interceptnya tidak perlu dicentang, R kuadratnya juga tidak perlu dicentang. Nah, dari sini bisa Anda lihat persamaan kurva CR versus T yang dimaksud adalah ini didapatkan CR sebagai fungsi waktu. Nah, kalau Anda ditanya berapa nilai A-nya, nah berarti nilai A-nya adalah koefisien yang pertama, dan di sini saya meminta 5 desimal. Kalau dia negatif, tanda negatif tetap harus disertakan, berarti min 3 kali 10 pangkat min 5, atau Anda bisa juga menuliskan minus 0,00003. Jika benar, poinnya akan bertambah. Kemudian B berarti koefisien kedua. Di sini Anda punya 0,0033. Anda masukkan, dan dia mintanya juga 4 desimal. Berikutnya C berarti 0,1828 T, ya. Yang terakhir adalah yang D berarti koefisien yang terakhir yaitu 0,0736. Nah, maka di sini sebenarnya Y Anda ini adalah CR dan X Anda ini adalah T, ya. Makanya ini adalah kurva CR sebagai fungsi T. Nah, untuk penentuan harga TR maksimum, ingat syarat yang harus dipenuhi tadi adalah turunan dari fungsi CR terhadap T harus sama dengan 0. Nah, di sini berarti persamaan ini, ya, persamaan ini harus kita turunkan. Nah, saya sedikit coba mengingatkan, mungkin teman-teman sudah familiar dengan turunan, ya. Nah, kalau saya punya, ini kan persamaan Anda tadi, ya, turunan dari minus 0,0003 T pangkat 3 ditambah dan seterusnya terhadap DT. Ingat, kalau Anda punya turunan AT pangkat N per DT, tentu akan menjadi N kali A kali T pangkat N min 1. Maka kalau kita punya koefisien yang pertama, karena pangkatnya 3, maka 3 kali koefisiennya kali T pangkat 3 min 1 menjadi T kuadrat. Begitu seterusnya. Kecuali koefisien yang terakhir. Konstanta apabila diturunkan terhadap T, maka dia akan sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah hal ini, di sini sudah saya siapkan. Anda tinggal memasukkan, maka DCR per DT harusnya akan sama dengan 3 kali koefisien A, atau konstanta A. Kenapa 3 kali? Karena pangkatnya ada 3, ya. Kemudian kali T di sini menjadi tinggal kuadrat. Berikutnya berarti yang ini pangkatnya ikut pangkat yang 2, berarti 2 kali 0,003, dan yang terakhir karena di sini pangkatnya 1 menjadi 1 kali 0,1828. Yang ini diturunkan terhadap DT akan menjadi sama dengan 0, sehingga tidak perlu dituliskan. Nah, untuk trial TR maksimum, karena di sini Anda harus menebak, ya, supaya ruas kirinya 0, maka T-nya berapa, kan begitu. Nah, di sini kita trial, karena kita berharap bisa menemukan titik puncak ini, maka harga awal trialnya bisa Anda letakkan di titik yang paling dekat. Nah, ini dia titik yang paling dekat T-nya. Kita lihat ini ada di data yang ke 1, 2, 3,
4, 5. Nah, kita lihat data yang kelima, T-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini terbaca sebagai 87 detik. Berarti harusnya TR maksimum kita nanti ada di sekitar nilai itu. Nah, berarti trialnya kita masukkan dulu ke 87, kemudian kita hitung A ya, kali TR trial pangkat 2 ditambah B kali TR trial ditambah C. Kita masukkan persamaan ya yang mengikuti persamaan kita yang terakhir ini. Jadi silahkan dicek lagi ya. Ini adalah hasil dari 3 kali minus 0,0003 ya, kali T kuadrat. Nah, T-nya diganti dengan T yang di trial. Kemudian yang 0,0066 ini hasil dari 2 kali 0,0033 kali T. Nah, T-nya masukkan T yang di trial. Dan yang terakhir adalah 0,1828 kalau sudah di enter. Nah, seperti yang tadi saya bilang, harusnya ketika CR maksimum, DCR per DT-nya harus mendekati 0. Nah, dari sini kita masuk ke data, kemudian what if analysis, seperti biasa kita pilih goal seek. Set cell-nya, yaitu DCR per DT-nya, kita harapkan nilainya 0 dengan mengubah apa yang Anda trial. Ya. Ingat, trial ketikkan angka tidak boleh diberi tanda sama dengan. Kalau sudah di oke. Nah, di sini sudah mendekati 0, turunannya didapatkan TR max-nya yaitu pada saat 94,73308 detik ya. Maka TR max sudah ketemu, maka berapa nilai CR maksimum? Nah, CR maksimum artinya adalah CR saat T-nya maksimum. Berarti kita kembalikan lagi ke persamaan ini. Ya, kita kembalikan lagi dengan T-nya adalah T maksimum. Nah, di sini kita masukkan, berarti ini koefisien kali TR maksimum pangkat 3 ditambah B kali TR maksimum pangkat 2 ditambah C kali TR maksimum pangkat 1 ditambah D. Nah, dari sini Anda didapatkan konsentrasi CR saat maksimum adalah 21,5. Nah, ini kalau kita cocokkan dengan data eksperimen antara 87 dengan 112 ini terjadi penurunan CR. Jadi Anda harus berhenti di antara waktu ini untuk mendapatkan CR maksimum sebagai produk yang diinginkan. Nah, selamat mencoba untuk problem 4. Nanti akan saya lihat hasilnya apakah teman-teman bisa menyelesaikan soal untuk reaksi seri ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan online ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.